rekam ya. Jadi kayak gitu ya data kelompok tuh. Data tunggal. Di data tunggal ini data kalau di directory seperti ini. Ciri-cirinya datanya seperti ini. Jadi tidak ada frekuensi. Frekuensi itu data yang double-double kayak gitu. Jadi double-double-nya tidak dibuat kelas. Nah nanti kita jelaskan apa itu kelas, frekuensi dan lain. Kalau data kelompok, data kelompok itu sebuah data yang dibuat menjadi. Jadi data kelompok itu sebuah data itu tadi mau dibagikan semuanya seminggu cukup, sebulan cukup ya. Bisa orang sekali sebulan. Di data kelompok itu terdiri dari ada yang namanya tabel, lalu yang kedua ada yang namanya kelas, lalu yang ketiga ada yang namanya panjang kelas, lalu yang keempat ini ada yang namanya frekuensi. Jadi data kelompok ini terdiri dari tabel, kelas, ada yang namanya kelas, panjangnya kelas, lalu ada frekuensi. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah seperti ini. Kalian tahu ya pemilihan OSIS? Ya, pemilihan OSIS kan suka kayak gini. Misalkan yang kemarin misalkan Udin misalkan ya. Ani misalkan. Yang milih Udin satu, Ani satu, Udin satu lagi. Nah, 4, 5 gitu ya. Nah, yang ada 5 orang. Ani ada 2 orang. Kalau 2 gak usah dicoret ya. Nah, Udin ini disebut dengan turus namanya. Ini namanya turus. Ini turus tuh hitungan kalau dulu pas waktu zaman SD itu kalian disuruh bawa lidi ya. Nah si lidi itu dihitung satu-satu. Nah itu turus sebenarnya. Hasil dari turus, bilangan dari sebuah turus itu frekuensi. Jadi ketika udah di 1, 2, 3, 4, coret 5, maka ini jadi frekuensi. Ini tuh frekuensi. Jadi yang milih Udin ada 5 orang. Yang milih Ani itu ada 2 orang. Itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini nanti akan mempengaruhi dari banyaknya data yang ada di dalam sebuah kelas. Jadi kalau dibuat dari tabel atau kayak gini. Nah, bahkan ini adalah tabel statistiknya. Ini ada yang namanya kelas. Lalu ini adalah frekuensi. Misalkan angka 1 sampai 5. 6 sampai 9 berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 7, 8, 9, 10. 11 sampai 15, 16 sampai 20. Nah, ini disebut dengan kelas. Jadi kelas 1, ini namanya kelas ya. Ini namanya kelas. Kelas, dan kelas. Nah, ini ada kelas. Kelasnya ada berapa? Kelasnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas. Itu namanya kelas. Panjang kelas itu artinya adalah jarak antara data perawal atau batas kelas awal ya dengan batas atas akhir atau batas kelas bawah atas, ini bawah gitu ya, batas kelas bawah dengan batas kelas bawah atas ya. Ini atas, ini bawah, ini atas, ini bawah, ini atas, awal, akhir.
terserah ya, mau awal akhir, mau bawah, bebas. Nah, misalkan kan datanya banyak ya, datanya itu misalkan ada sekitar 40, ternyata frekuensi atau nilai yang ada di antara 1 dengan 5 itu ada 4 frekuensinya 4. Jadi data antara 1 dengan 5 itu ada 4, bisa 2-nya ada 4, bisa 3-nya yang ada 4, atau angka 1, 2, 3 ada 4 itu ada 4 itu. Ada 4 itu ya. Karena di sini tidak melihat angka yang sama, tetapi melihat angka yang dia harus masuk ke dalam kelas ini. Angka 2 kan ada ya, angka 2 kan masuk, ini tulis 6 dengan sampai 10 misalkan ada 12, 11 sampai 15 misalkan ada 3, 16 sampai 20 cuma ada 1. Nah, ini disebut dengan frekuensi. Nah, itu disebut dengan frekuensi. Jadi dari angka 1 sampai 5 itu ada 4. Dari 6 sampai 10 itu ada 12. Ada 12 angka. Berarti ada banyak yang kembar tuh di sini ya. Kayak misalkan 7-nya ada 3, terus ada 8-nya ada berapa gitu ya. Jadi nilainya jadi lebih banyak angka frekuensinya. Kalau 11 sampai 15 ini cuma ada 3 orang, 3 angka saja. 15 sampai 20 cuma ada 1. Itu disebut dengan frekuensi. Nah, frekuensi ini akan mewakili dari banyaknya data. Akan mewakili dari banyaknya data. Jadi kalau pengen tahu sebenarnya datanya itu ada berapa sih, ya jumlahkan aja. Disebut dengan sigma F. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari frekuensi. Ya hitung aja. Nah, cara menghitungnya kalian diusahakan buat seperti ini. Buat jejak ya, buat jejak hitung. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat nanti di tahap selanjutnya. 4 tambah 12 sama dengan 16. 16 ditambah 3 sama dengan 19. 19 tambah 1 sama dengan 20. Nanti frekuensinya berapa? 20. Nah, ini disebut dengan jejak hitungan ya. Disebut dengan jejak hitung. Karena nanti untuk menentukan mana batas atas, mana batas bawah dari mediannya, modusnya dan lain itu dilihat dari jejak ini, jumlah data ini. 4, misalkan di sini kan 4 ya, 4 tambah 12 16, 16 tambah 3 19, 1 20. Karena nanti ada di namanya frekuensi positif dan frekuensi negatif. Ya, itu adalah statistik data kelompok. Sampai sini kira-kira ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke lembar yang kedua. Jadi kayak gitu ya, itu dulu data kelompok. Nah, di data kelompok ini, tadi kan syaratnya itu dia banyak ya, angka-angkanya banyak, tapi di sini Ustaz tidak akan menjelasin bagaimana cara membuat data kelompoknya. Karena yang pertama di secara materinya juga jarang ditanyakan. Lalu yang kedua nanti juga akan dibahas di kuliahan. Jadi bisa nanti di pas kuliah saja. Kita anggap aja datanya sudah ada.
Ya, datanya sudah ada. Data kelompok ya. Nah, di data kelompok ada yang namanya statistik deskripsi. Nah, apa itu statistik deskripsi? Statistik deskripsi itu adalah yang pertama ada namanya mulai dari median ya, min. Min artinya adalah rata-rata. Nah, rata-rata ini ada empat cara, tiga cara. Yang pertama adalah cara biasa atau sebutnya rata-rata keseluruhan, rata-rata keseluruhan. Yang kedua ada yang namanya rata-rata sementara, rata-rata sementara. Lalu yang ketiga ada pengkodingan. Pengkodingan itu artinya dia buat kode ya, dia buat kode. Lalu ya udah seperti ini. Ada rata-rata keseluruhan, rata-rata sementara, dan ada pengkodingan. Semuanya rumusnya beda-beda, tetapi hasilnya sama. Intinya kita nggak usah semuanya dipelajari juga. Ini cukup satu cara, tapi kita bisa menggunakan cara tersebut. Ya, itu adalah rata-rata. Makanya Ustadz lebih senang dengan ini nih, rata-rata keseluruhan ini rumusnya, karena lebih simpel, masuk kepada materi sebelumnya. Jadi rata-rata sementaranya itu seperti ini. Min ya, min atau X bar sama dengan sigma F XI. Nah, X itu apa? Nanti kita kasih keterangan di sini. Per sigma F. Ya. Ini rumusnya. Rata-rata sama dengan F XI per sigma F. Apa tuh sigma sigma? Nah, ya. Sigma itu artinya adalah penjumlahan. F artinya adalah frekuensi. XI artinya adalah data tengah dari panjang kelas. Nah, dari panjang kelas. Jadi XI ini adalah data tengah dari panjang kelas. Itu adalah XI. Satu. Lalu yang kedua, min, median ya. Yang kedua ada modus dulu. Modus. Nah, modus. Modus adalah banyaknya data muncul ya, atau banyaknya data yang sudah yang banyak muncul. Itu adalah modus, atau disingkat dengan MO, modus. Kita aja. Modus itu rumusnya seperti ini, MO. Nah, di sini kita lihat batas kelas ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, MO itu artinya adalah modus. BK itu adalah batas kelas. Sorry ya, batas kelas itu kan terbagi dua. Ada batas kelas atas, ada batas kelas bawah. Batas awal atau batas kelas awal atau batas kelas akhir.
Yang kedua adalah panjang kelas. Panjang kelas itu adalah eh, jarak dari setiap kelas. Ya, jarak dari sebuah kelas. Terus D1. D1 itu adalah selisih ya. Nanti kita akan coba jelaskan apa itu D1. Jadi D1 itu uh, selisih dari kelas modus. Jadi nanti itu kita cari dulu kelas modusnya di mana. Lalu setelah itu kita cari selisih D1. D1 itu jadi kelas sebelum kelas modus, kalau D2 setelah kelas modus. Jadi kalau D1 sebelumnya, kalau D2 adalah setelahnya. Itu adalah rumusnya ya. Kita coba contoh saja ya biar dari sini. Nah, ini ada sebuah contoh, ada sebuah frekuensi kayak apa data kelompok. Di data kelompok ini dia mempunyai berapa banyak kelas nih, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kelas. Ada 7 kelas. Nah, pertama kita cari rata-ratanya dulu ya. Untuk mencari rata-rata, pertama kita cari dulu yang namanya XI ya. Kita cari namanya XI dulu. Nah, XI sebenarnya ini lebih enak di Excel ya. Kita coba buka Excel. Di Excel itu lebih enak. Untuk bikin dulu ya. Maka nilai harus frekuensi XI ya. XI kita coba ya kita. Yang number apa ya? Teks. Bentar ya, usaha bikin dulu. Nanti kalian lihat, karena harus dihitung nih, harus dihitung perkaliannya. Ini yang agak ribetnya di sana. Jadi kalian perlu pakai kalkulator. Nanti juga ketika ujian ini ya, ujian harian, nanti kita wajibkan juga pakai kalkulator. Karena kalau nggak pakai kalkulator bisa agak repot. Jadi ada waktunya kalian pakai kalkulator ya. Ini tidak semuanya juga bisa harus pakai kalkulator. 3, 7, 8, 11, 6. Ini saya hanya cek ini aja ya, cara menghitungnya.
pernah belajar kan ya semua sadawan tentang membuat rumus dari Excel. Besar biar kelihatan. Oke ya. Pertama kita cari dulu X-nya. Bagaimana cara mencari X? X itu adalah nilai tengah dari antara nilai 20 dengan 29. Di 20 sampai 29. X-nya berapa? Nah, bisa pakai huruf, kalau saya sih pakai tangan ya. Misalkan 20 sampai 29 ada berapa panjangnya? Panjang kelasnya berapa nih kira-kira? Panjang kelas 20 sampai 29. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 10 ya. Berarti panjang X-nya karena di sini genap, rata-rata kalau genap itu dia di tengah-tengahnya ini ya. Nah, misalnya gini, kan 20, 21, 22, 23, 24 ya. 24, 25, 7, 28, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya? 21, ada 21 ini mah. Nah, 20 ya. Nah, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. 10 angka. Berarti nilai X-nya itu adalah median dari 20 sampai 29. Berarti di antara ini nih. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 24 ditambah 25. Berarti 24 ditambah 25 dibagi 2 ya. Berapa nih kira-kira? 49 dibagi 2. 49 dibagi 2 berapa? 24,5. 24,5. Berapa? 24,5. Nah, berarti kan kita lihat ya polanya ya. 24, 25. Kalian nanti setiap belajar statistik, siapin kalkulator saja ya. Jadi biar gampang kita hitung. 24 tambah 25. 24,5 berarti di sini ada 24,5. Nah, dia akan ngikutin. Kalau 30, 39 itu ada kemungkinan 34 dengan 35 ya. Coba. 34 ditambah 35 menjadi 6,9. 6,9 dibagi 2 berapa? 69 dibagi 2. 34,5 ya. Nah, berarti 24 terus 34,5 terus ini 40 berarti 44 ya. 0,5 dia akan nambah 10 ke sininya. Dia akan mengikuti panjang dari kelasnya. Kalau panjang kelasnya 5, dia akan ikutin 5. Jadi dari kelas yang pertama ke kelas yang kedua tuh akan mengukur jaraknya 5. 24 tambah 10 jadi 34, 44 tambah 10 jadi 54 ya di sini. 54,5 terus 64,5 74,5 dan seterusnya. Kita pindah ke Excel ya.
Nah, kita pindah ke Excel biar ada rumusnya. Nah, ini ya. X-nya itu tadi berapa? 24 ya, 24,5. Terus 34,5. Terus berapa tadi? 44,5. Nggak muncul ya langsung. Nah. Nah, selanjutnya ingat ya rumus dari mana? Muncul nggak ininya? Gambarnya Ustaz muncul nggak? Muncul tak? Muncul ya, Excelnya muncul nggak? Muncul, muncul. Muncul ya. Nah, ingat ya rumus dari apa? Hilang. Rumus apa? Nah, Nggak ada tadi. rumus dari Pacific Distribution itu apa? Sigma fxi. Jadi kita kalikan dulu fxi, lalu dibagi dengan sigma f, ya. Sigma fxi dibagi sigma f. Berarti totalkan dulu, kita kalikan dulu, lalu ditotalkan. Nah, jadi kita kalikan dulu ya, fx itu artinya f dikali xi, itu 3 dikali 24,5. 3 dikali 24,5. Oh, di sini value-nya nggak ini ya. Nah, tadi ya. Detik itu koma ya atau koma itu detik ya? Oh ya, berarti diganti dengan titik. Lima empat koma lima, 64,5, 4,5, 84,5. Nah, berarti kita indikan dulu ya semuanya. Nah, ini nilainya. Jadi ini adalah hasil perkalian dari F dengan XI. Selanjutnya, kita akan cari berapakah total dari frekuensinya dulu. Atau sigma F-nya. Ini ada ya simbol sigma. Oh, ada. Nah, sigma F. Sigma F nah kita copy saja, lalu di sini ada sigma fxi, kita perbesar nanti. Nah, perbesar. Lalu di sini kita cari rata-rata. Kita lihat sigma F-nya dulu. Sigma F itu adalah penjabaran dari frekuensi ini ya. Nah, berarti dengan sum dari 3 sampai ke 5. Nah, ini adalah 50.
Jadi jumlah frekuensinya adalah 50. Sekarang sigma fx-nya berapa? Nah, berarti ini jumlahkan. Dan sum nah, ini adalah sigma ini ya. Terus rumusnya apa? Rumus dari rata-rata itu? Nah, di sini aja ya. Rumus rata-rata. Rumus rata-rata. Nah, rumus rata-rata adalah sigma fxi ya. Sigma fxi dibagi sigma f. Oh. Sigma fxi dibagi ya. Ini bisa di sini. Dibagi sigma f. Ini rumus rata-ratanya. Jadi rumus rata-ratanya itu adalah sigma fxi dibagi sigma f. Berapa nilainya? Kita lihat aja. Ini dibagi 50. Nah, ini hasil. Jadi nilainya itu adalah apa di sini rata-ratanya. Jangan terlalu banyak shift. Ini dibagi. Nah, ini ya nilainya. Kayaknya belajar rata-rata juga udah mau cukup lumayan waktu juga ya. Nah, ini rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 55,5. Itu adalah rumus dari rata-rata menggunakan rata-rata keseluruhan. Ya, rata-rata keseluruhan. Kalau pengkodingan ya berarti harus pakai kode di sini. Dia ada, ini tidak pakai fxi, tapi pakai pengkodingan. Tapi Ustaz tidak akan ajar seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang tanyakan dulu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Oke, jika tidak ada, kita sesi absensi. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke sesi absensinya. Silakan yang hadir di sini. Ustaz sudah ngelis tadi beberapa yang sudah masuk. Sekarang kalian isi absensi dulu. Ini link absensinya, silakan kalian isi sekarang. Kirim di sini. Silakan kalian isi link dari absensinya, silakan.
Nanda, Jasmina sudah absensi. Haikal. Bunga udah. Oke, mungkin gitu aja ya dari Ustadz. Silakan kalian isi absensinya. Hari ini tidak akan ada dulu PR karena materinya kita belum beres. Kita baru konsep data kelompok sama rata-rata ya, rata-rata. Dan nanti siapkan bukan buku ya, siapkan kalkulator nanti ya. Kalkulatornya bebas, mau kalkulator HP silakan, mau kalkulator saintifik boleh ya, mau kalkulator sayur boleh, atau yang suka di pasar juga boleh ya, silakan. Ustaz saya mah nggak mau pakai kalkulator, pengen itu jadi boleh ya, karena nanti akan lebih banyak penghitungannya berupa koma-koma, nanti kayak pembagi koma, pengkali koma dan lain-lain. Bisa kita menggunakan di Excel, nanti kita coba latihannya di Excel aja. Kalau Excel pribadi nanti pakai Excel biar perhitungannya nggak terlalu rumit, terlalu banyak perhitungan dan cepat kalau lagi jarinya. Mungkin itu aja dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.